Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi tentang barisan tak hingga, di mana yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu barisan tak hingga, kemudian bagaimana definisinya, dan selanjutnya bagaimana teorema-teorema yang ada pada barisan tak hingga. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu barisan tak hingga. Nah, barisan tak terhingga atau singkatnya barisan dari bilangan real adalah suatu fungsi dengan daerah asal n bilangan asli dan daerah nilai r bilangan real yang biasanya disajikan sebagai an atau a1, a2, a3 titik-titik sampai an, dengan an ini merupakan elemen bilangan real untuk setiap n ini elemen bilangan asli dari n. Selanjutnya definisi umum tentang barisan tak hingga, di mana definisinya yaitu barisan an dikatakan konvergen ke L dan kita tulis sebagai limit n mendekati tak terhingga an itu sama dengan L. Nah, jika untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif n bilangan asli yang berpadanan sedemikian rupa sehingga n lebih besar sama dengan n bilangan asli, maka nilai mutlak an dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, suatu baris yang tidak konvergen ke sebaran bilangan L yang terhingga ini dikatakan menyebar atau dikatakan sebagai divergen. Pembahasan selanjutnya yaitu teorema A, sifat-sifat limit barisan. Misalkan an dan bn merupakan barisan yang konvergen dan k merupakan suatu konstanta, maka yang pertama limit n mendekati tak terhingga k itu sama dengan k. Kedua, limit n mendekati tak terhingga k an itu sama dengan k limit n mendekati tak terhingga an. Yang ketiga, limit n mendekati tak terhingga an plus minus bn itu sama dengan limit n mendekati tak terhingga an plus minus limit n mendekati tak terhingga bn. Kemudian yang keempat, limit n mendekati tak terhingga an dikali bn itu sama dengan limit n mendekati tak terhingga an dikali limit n mendekati tak terhingga bn. Dan selanjutnya yang kelima, limit n mendekati tak terhingga an dibagi bn itu sama dengan limit n mendekati tak terhingga an dibagi limit n mendekati tak terhingga bn, asalkan limit n mendekati tak terhingga bn ini tidak sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh. Nah, contohnya yaitu carilah nilai limit n mendekati tak terhingga 3n pangkat 2 per 7n pangkat 2 ditambah 1. Penyelesaiannya yaitu untuk limit n mendekati tak terhingga 3n pangkat 2 per 7n pangkat 2 ditambah 1. Untuk langkah pertamanya masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan n pangkat 2. Sehingga didapat limit n mendekati tak terhingga 3 per 7 ditambah 1 per n pangkat 2. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mengambil pernyataan dari teorema A, di mana untuk yang pertama kita mengambil pernyataan yang kelima, sehingga didapat limit n mendekati tak terhingga 3 dibagi limit n mendekati tak terhingga 7 ditambah 1 per n pangkat 2. Nah, yang selanjutnya kita mengambil pernyataan yang ketiga, sehingga didapat limit n mendekati tak terhingga 3 dibagi limit n mendekati tak terhingga 7 ditambah limit n mendekati 1 per n pangkat 2. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita mengambil pernyataan nomor 1, di mana 3 per 7 ditambah limit n mendekati tak terhingga 1 per n pangkat 2, sehingga hasilnya 3 per 7 ditambah 0 itu sama dengan 3 per 7. Untuk memudahkan teman-teman paham akan teorema yang pertama ini, maka selanjutnya silahkan kerjakan contoh berikutnya, yaitu carilah nilai limit n mendekati tak terhingga 3n ditambah 2 dibagi n ditambah 1 bila konvergen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
pada kesempatan kali ini saya akan bahas teorema Apit. Teorema Apit dikenal sebagai suatu cara menentukan limit fungsi apabila fungsi tersebut didapat oleh dua buah fungsi di sekitar titik limitnya. Nah, isi dari teorema itu, andaikan bahwa AN dan CN keduanya konvergen ke L, dan bahwa AN lebih kecil sama dengan BN lebih kecil sama dengan CN untuk N lebih besar sama dengan K, maka BN juga konvergen ke L. Contohnya itu, perhatikan bahwa lim N menuju 0 sin pangkat 3N per N sama dengan 0. Penyelesaiannya itu, untuk N lebih besar sama dengan 1, maka min 1 per N lebih kecil sama dengan sin pangkat 3N per N lebih kecil sama dengan 1 per N. Oleh karena limit N menuju tak hingga min 1 per N sama dengan 0, dan lim N menuju tak hingga 1 per N sama dengan 0, hasilnya sesuai dengan teorema Apit. Kemudian teorema selanjutnya itu teorema C. Jika lim N menuju tak hingga mutlak AN sama dengan 0, maka lim N menuju tak hingga AN sama dengan 0. Baik, kita ambil contoh itu. Perhatikan bahwa jika min 1 lebih kecil R lebih kecil 1, maka lim N menuju tak hingga R pangkat N sama dengan 0. Penyelesaiannya itu, jika kita misalkan R sama dengan 0, maka hasilnya trivial atau tidak berarti. Jadi kita mengambil pemisalan yang sebaliknya, maka 1 per mutlak R lebih besar 1, sehingga 1 per mutlak R sama dengan 1 ditambah P untuk semua bilangan P lebih besar 0. Menurut teorema binomial, 1 per mutlak R pangkat N sama dengan 1 tambah P pangkat N sama dengan 1 tambah Pn ditambah suku-suku positif lebih besar sama dengan Pn, sehingga 0 lebih kecil sama dengan mutlak R pangkat N lebih kecil sama dengan 1 per Pn. Maka limit N menuju tak hingga 1 per Pn sama dengan 1 per P. Lim N menuju tak hingga 1 per N sama dengan 0. Dari teorema Apit diperoleh lim N menuju tak hingga mutlak R pangkat N sama dengan 0, atau secara ekuivalen lim N menuju tak hingga mutlak R pangkat N sama dengan 0. Menurut teorema C diperoleh lim N menuju tak hingga R pangkat N sama dengan 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, di mana materi yang akan saya bahas yaitu teorema D. Nah, sebelum kita masuk ke teoremanya, kita memeriksa dulu apakah barisan itu naik atau turun. Kapan dikatakan naik? Naik kalau nilainya membesar, turun kalau nilainya mengecil. Jadi, jika barisannya ini dianggap titik bergerak pada garis bilangan real, barisan naik itu bergerak ke kanan, barisan turun itu bergerak ke kiri. Sebagai contoh, yaitu 1 per N turun, 1 per N dari 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Sedangkan 2 pangkat N naik, 2, 4, 6, dan seterusnya hingga tak hingga. Nah, teorema barisan monotonik berbunyi sebagai berikut.
Jika U suatu batas atas untuk suatu barisan tak menurun AN, jadi U ini sebagai batas atasnya. Maka barisan ini konvergen ke suatu limit A yang lebih kecil daripada atau sama dengan U. Nah, begitu pula jika L suatu batas bawah untuk suatu barisan yang tak menaik Bn, jadi L ini sebagai batas bawahnya. Maka barisan Bn konvergen ke suatu limit B yang lebih besar daripada atau sama dengan L. Nah, kita masuk ke contoh soal. Perlihatkan bahwa barisan Bn sama dengan n kuadrat dibagi 2 pangkat n konvergen dengan menggunakan teorema D. Nah, beberapa suku pertama dari barisan ini yaitu 1/2, 9/8, 25/32, 9/16, 49 per 128. Nah, jika n-nya ini lebih besar sama dengan 3, maka barisan itu menurun. Maka barisan ini menurun, yaitu Bn lebih besar Bn ditambah 1, maka masing-masing persamaan berikut ekuivalen dengan yang lain. Nah, kita lihat. Yang pertama kita masukkan nilai Bn lebih besar Bn plus 1 tadi, yaitu n kuadrat dibagi 2 pangkat n lebih besar n tambah 1 pangkat 2 dibagi 2 pangkat n plus 1. Kemudian n pangkat 2 lebih besar n plus 1 pangkat 2 dibagi 2. Kemudian 2 kali n pangkat 2 lebih besar, kemudian kita jabarkan n plus 1-nya, yaitu n kuadrat ditambah 2 kali 2n ditambah 1, kemudian n kuadrat dikurang 2n lebih besar 1, sehingga n dalam kurung n dikurang 2 lebih besar 1.